109 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa yang tidak dapat kamu dapatkan dari hukum Musa. Amin. Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bye-bye. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Good job. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih.
Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Adik-adik, hari ini hari Minggu, kita mau sama-sama beribadah. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya Kak Yose. Kita menaikkan satu pujian, tapi pakai gerakan ya. Yuk kita sama-sama berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita masih mau nyanyi satu pujian lagi, adik-adik harus lebih semangat ya. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Aduh, capek ya Kak Yose? Gak apa-apa, tapi kita harus tetap semangat adik-adik. Sekarang boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Hai, halo selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, seperti biasanya pasti kalian berbahagia ya ketemu di kebaktian Victory Kids. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita konsentrasikan tubuh jiwa roh kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami selama ini. Terima kasih juga diberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Terima kasih untuk orang tua, untuk papa mama yang sudah menolong kami semua bertumbuh, juga untuk teman-teman dan semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kami semua, biar kami boleh mengerti. Engkau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan juga mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Supaya kami bukan hanya mendengarkan tetapi melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Senang sekali ya, Tante senang sekali ketemu dengan kalian walaupun secara online. Apalagi kalau nanti suatu hari kita bertemu muka dengan muka secara offline ya. Kita doakan supaya pandemi ini khususnya di Indonesia semakin berkurang. Sehingga anak-anak Pratama, anak-anak Indria boleh berjumpa satu sama lain di gereja Rehoboth Berea. Oke, anak-anak, coba Tante tanya, di antara kalian ya, pernah nggak sih kalian diajak papa atau mama sebelum pandemi ini pergi ke satu tempat ya, rekreasi, lalu berkemah atau istilah kerennya camping? Pernah nggak? Ayo, siapa yang udah pernah? Wah, belum semua ini. Wah, oke, kalau belum semua nggak apa-apa. Nanti pada saat pandemi ini berlalu, kita akan sama-sama minta, akan merasakan walaupun di depan halaman rumah kita mau berkemah. Ya, mau camping. Nah, anak-anak yang perlu kalian tahu, kalau kita berkemah di satu tempat atau kita mengadakan camping, maka ciri khas yang paling luar biasa adalah bahwa kita akan menyewa tenda. Kalau bagi kalian yang nggak punya, tapi kalau yang punya, kalian membawa tenda kalian ya, tenda kalian ya. Mungkin tendanya kalau yang sekarang lucu-lucu, warna-warni ya. Ada yang tinggal pasang, ada yang harus ditarik dulu sama tali, dipasang lalu tok 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 tok, maka jadilah tenda. Ya, nah seperti kita tahu yang namanya tenda atau kemah itu tidak permanen. Tidak menetap di satu tempat, tetapi berpindah-pindah ya. Jadi kalian misalnya mau berkemah di Bogor, nah kalian bisa bawa itu kemahnya ya. Kalian bisa lipat, kalian bisa masukin ke mobil, lalu sama mama papa nanti mempersiapkan segala sesuatunya, kalian pergi berkemah. Tiba-tiba setelah tiba di Bogor, aduh mama, papa aku pengen berkemah lagi tapi di Sukabumi. Gampang, tinggal dibongkar lagi, pindah lagi. Ya, nah sekali lagi kemah atau tenda yang kalian punya mungkin gampang sekali. Karena tinggal ditarik, lipat. Beda dengan zaman dahulu. Ya, zaman dahulu bangsa Israel seperti kita tahu mereka mengalami hukuman selama 40 tahun. Karena apa? Karena akibat ketidakpercayaan mereka terhadap firman Allah. Ya, mereka mengembara di padang gurun. Mereka begitu nyampe, misalnya mereka udah ada yang naik unta, ya, ada yang jalan kaki mungkin. Ada juga yang mungkin ada kalau anak-anak kecil digendong gitu ya di belakang gitu ya di pangku gitu ya. Nah semuanya ada. Tapi satu hal bahwa pada saat malam tiba mereka harus beristirahat. Nah karena di padang gurun itu tidak ada bangunan anak-anak, tidak ada rumah, tidak ada tempat makan, tidak ada. Itu ada padang gurun itu pasir semua. Jadi manakala mereka mau bobo, mau beristirahat, mereka harus mendirikan
kemah ya. Harus mendirikan kemah. Mereka bongkar. Lalu mereka pasang patok, tok, tarik dan sebagainya. Terus menerus mereka melakukan itu. Nah, kira-kira capek gak sih? Iya, benar capek ya. Tetapi dari situ mereka merasakan bahwa sungguh walaupun di padang gurun mereka merasakan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Mereka gak pernah kelaparan, mereka gak pernah kehausan. Kenapa? Karena Tuhan Allah Bapa menyediakan makanan dan minuman buat mereka semua ya. Nah, suatu hari mereka senantiasa juga memberikan korban persembahan ya, memberikan korban persembahan. Nah, karena mereka memberikan korban persembahan, mereka tidak seperti kita. Kalau kita sekarang kita mau menghadap Tuhan, kita tinggal lipat tangan, kita tutup mata, kita menyembah Tuhan, mau di rumah boleh, mau ke gereja juga enggak usah misalnya kita diam dulu di depan gitu nunggu. Kalau kata misalnya Bapak pendetanya, ayo Matthew, kamu boleh masuk, baru masuk. Enggak begitu ya, enggak begitu. Hari sekarang itu gampang sekali. Ke gereja tinggal kita berpakaian rapi, kita udah mandi, udah cantik, udah ganteng, maka kita bisa masuk ke gereja. Ya, nah pada saat itu bangsa Israel pada saat mengembara mereka susah sekali untuk beribadah. Kenapa? Karena pada saat mereka mau mempersembahkan korban bakaran, mereka harus punya seorang perantara, ya, seseorang yang mewakili mereka. Nah, wakilnya namanya imam, ya, imam. Nah, imam. Jadi imam itu yang membawa korban persembahan mereka lalu nanti dibakar gitu ya. Dibakar nanti dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat bahwa perjalanan bangsa Israel begitu panjang ya, begitu panjang. Suatu hari Tuhan mengatakan bahwa ayo memberitahukan umatnya. Ayo tolong kalian bikin atau buat satu kemah untuk pertemuan ya. Kemah pertemuan itu namanya kemah suci ya. Kemah suci. Kemah itu adalah kemah untuk tempat beribadah ya, untuk beribadah kepada buat mereka. Tapi sekali lagi ibadah mereka itu berbeda dengan kita ya. Mereka datang kepada Tuhan melalui siapa? Oke. Pintar, melalui imam ya. Nah, melalui imam. Gimana sih cara ibadah mereka gitu ya. Nah, cara ibadah mereka tuh begini anak-anak. Mereka tidak bisa masuk ke kemah suci. Kenapa? Karena di kemah suci itu ada beberapa ruang. Ada beberapa tempat. Yang pertama halaman ya. Yang kedua tempat kudus. Yang ketiga tempat maha kudus. Jadi ada 3 ya. Nah, mereka si orang Israel ini tidak bisa untuk ke tempat maha kudus. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini maha suci. Ini kudus sekali. Hanya orang-orang yang suci, yang tidak berdosa yang bisa masuk ke tempat maha kudus. Wah, gimana caranya kalau begitu? Kapan mereka ketemu dengan Allah? Ya, nah caranya adalah begini. Jadi si bangsa Israel ini membawa korban persembahan. Misalnya apa ya? Apa coba? Yang dipersembahkan sama Abraham yang untuk menggantikan anaknya Ishak. Apa coba binatangnya? Oke, betul, domba ya. Mereka membawa domba ya. Mereka membawa domba. Nah, mereka cuma boleh berdiri di halaman. Di halaman, di luar ya. Cuma boleh berdiri di luar. Mereka membawa kepada imam. Nah, sama imam itu si korban itu disembelih, dipotong. Ya, dipotong lalu disimpan di satu mezbah tembaga. Di satu mezbah tembaga. Lah, kenapa begitu? Karena Tuhan ingin mengingatkan bahwa bangsa Israel adalah orang berdosa. Ya, sekali lagi, kenapa mereka hanya di halaman? Karena bangsa Israel adalah orang yang berdosa. Sama seperti kita,
orang berdosa. Tapi apa yang ngebedainnya? Kita lihat ya. Nah, si imam itu mempersembahkan di ruang kudus tadi, di tempat kudus. Nah, dari tempat kudus ini nanti mereka harus si korban ini harus masuk ke Maha Kudus. Gimana caranya? Sekali lagi, imam-imam ini tidak bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Hah? Kenapa begitu? Ya, karena Tuhan memberikan peraturannya begini. Yang bangsa Israel hanya di halaman. Para imam hanya di ruang kudus. Nah, yang masuk ke ruang Maha Kudus adalah imam besar. Jadi kepala dari imam-imam itu, ya. Kalau di kita mungkin Om Lukas ya, Pak Lukas ya. Jadi Pak Lukas yang bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini si imam besar hanya boleh masuk ke situ. Nah, di ruang Maha Kudus itu ada apa sih? Di ruang kudus itu ada di ruang kudus itu. Jadi dari halaman ke ruang kudus, kalau kalian tahu, di sana itu ada 12 potong roti di mejanya. Lah, kenapa ya 12 potong roti? Nah, harus kalian tahu 12 potong roti itu berasal dari 12 suku Israel. Ya, jadi sekali lagi bangsa Israel masuk diwakili oleh imam, ada 12 mewakili suku-suku mereka. Dari 12 itu di ruang kudus masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Oke, betapa ribetnya. Nah, di ruang Maha Kudus itu ada apa? Ada 2 loh batu tentang hukum Taurat ya, tentang hukum Taurat ya. Dan imam besar ini di ruang Maha Kudus ini hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun 1 kali. Wow, lama ya. Lama ya, kalau 1 tahun sekali misalnya kalian Brian kelas berapa sekarang ya? Kelas 2 mungkin ya. Nah Brian kelas 2 imamnya masuk tahun ini. Nah nanti Brian naik kelas 3 baru si imam itu masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Seperti itu. Begitu lama, begitu susah, begitu ribet gitu ya untuk masuk, untuk menghadap Tuhan, untuk tahu perkenanan Tuhan, untuk tahu firman Tuhan. Wah, Tante berpikir ya, andaikan Tante jadi bangsa Israel, mungkin Tante sudah putus asa. Kenapa? Karena Tante tidak bisa bebas untuk menyebut Tuhan Yesus, Engkau ku sembah. Tuhan Yesus, kami memuja Engkau. Gak bisa begitu. Mereka harus mencari binatang dulu, mencari korban dulu. Betapa ribetnya, ya. Tapi kita bersyukur, ya. Kita bersyukur kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, ya. Tuhan Allah Bapa tidak mau kita diribetkan dengan hal itu, ya. Makanya Tuhan Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Betul, Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan 100%, adalah Allah 100%, dia mau turun ke dunia, dilahirkan di kandang binatang, di tempatnya sekali lagi, seringkali ini Tante ngomong ya, bukan di rumah sakit, bukan di tempat mewah, bukan di tempat yang segalanya ada, bukan, tapi di kandang binatang. Ya, di kandang binatang, bahkan tempat untuk membaringkannya pun bukan kasur yang empuk, ya. Tetapi Tuhan Yesus rela melakukan itu. Lalu Tuhan Yesus seperti kalian semua, dia jadi anak-anak, dia menjadi anak yang berbakti, dia hidup, dia taat sama orang tua, dia hormat pada orang tua. Sehingga pada saatnya dia kembali melayani. Ya, melayani, dia mulai dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis air dulu, lalu dibaptis oleh Allah Bapa. Setelah itu dia baru mulai melayani, ya, mulai melayani, mulai memberitakan tentang siapa itu Allah Bapa, tentang siapa dirinya dia kemukakan dalam tingkah lakunya.
Ya, setelah itu tapi kebaikannya tidak cukup untuk membuat orang-orang menjadi simpatik. Tetapi mereka malah membenci Tuhan Yesus. Mereka malah menyalibkan Tuhan Yesus. Menyalibkan, memaku dengan tangannya lalu nusuk, lalu dikasih mahkota sehingga darahnya bercucuran. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak mengeluh. Dia tidak, aduh Allah Bapak aku tidak mau. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Tuhan Yesus melalui itu semua dengan ucapan syukur. Dia malah memanggil Bapaknya pada saat dia sedih, pada saat dia mau meninggal. Pada saat itu dia memanggil Bapaknya. Untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus di kayu salib meninggal, dikuburkan. Dan yang luar biasa, dan ini sangat luar biasa, Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan sedang menyediakan tempat buat tante, buat kamu, buat papa, buat mama, buat dedek, buat koko, buat semua orang. Tapi syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ya, dengan pengorbanan Tuhan Yesus memungkinkan kita menjadi tidak terbatas untuk berhubungan dengan Allah Bapa, untuk tetap berdoa, untuk tetap bersyukur, untuk terus datang kepada Tuhan. Ya, itu yang membuat berbeda antara kita dengan bangsa Israel. Nah, kalau sudah begitu, apa yang kita akan lakukan? Ya, apa yang kita akan lakukan? Kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang kudus, ya. Tema kita hari inilah kita menyembah Allah yang kudus. Oke? Nah, tapi satu hal, kita bisa menyembah Allah yang kudus tidak terbatas. Tidak harus melalui siapa-siapa, tidak harus melalui pendeta dulu baru kita bisa menyembah Allah. Tidak, no. Yang pasti adalah kamu dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan terus-menerus. Ya, nah, aduh tante, kayaknya aku kan masih TK ya. Saya kan masih kelas 1 SD. Gimana caranya? Gampang, ya gampang. Misalnya, bangun tidurku terus. Betul kalau lagu nasional mandi. Tapi bukan. Kita bangun tidur terus berdoa. Itu menyenangkan Tuhan. Taat mama papa menyenangkan Tuhan. Nah dari itu semua kita melihat bahwa sungguh kita bersyukur karena kita bisa menyembah Allah yang kudus. Ya, biar itu semua boleh menjadi rema dalam kehidupan tante, kehidupan kamu. Supaya kita sadar dengan sendirinya bahwa kita boleh menyembah Allah yang kudus. Oke, sebelum tante akhiri, mari kita buka Yohanes 4 ayat 24. Yuk, tante punyanya handphone, gak apa-apa ya. Di handphone, jadi ini Alkitab. Oke, Yohanes 4 ayat 24, gampang. Dikatakan di sini Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Gampang ya? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, yuk kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, biar firman yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan buat kami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan dengan kegiatan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami semua. Kita angkat tangan kita, kiranya kasih karunia Allah, persekutuan dengan Tuhan Yesus dan kasih sayang dari Allah Bapa menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Halo, sampai jumpa yang akan datang. Dadah.